Wah, selamat datang di Kalosai Gadget bareng aku Cilen, bestie tercinta kalian. Dan hari ini aku lagi jalan-jalan di boothnya Acer di store kita. Tapi kita tidak akan mereview laptop-laptop ini guys. Sudah duduk di singgah sanahnya yang megah, Acer Predator Helios 16. Seperti apa performanya, kita tonton viralnya terlebih dahulu. Predator Helios 16, dia ini pakai i9 13900HX ya, jadi dia ini generasi ke-13, RTX 4070, RAM-nya itu 16GB DDR5, storage-nya 1TB SSD. Ini juga udah satu paket sama Windows Plus dan Office Home Student 2021. Garansi total 3 tahun, ada 1 tahun Acer Priority Care dan serta 3 tahun layanan dan spare part. Harganya di Rp37.999.000. Sesuai namanya, dia ini Helios 16, jadi ukurannya tuh 16 inci. Ada juga yang Helios 18, jadi ukurannya 18 inci gitu. Desainnya khas Predator ya bestie, dengan bahannya tuh kombinasi ada yang aluminium dan polikarbonat. Nggak usah ditanya sama build quality-nya, di harganya laptop ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan ya. Engselnya aman, bisa dibuka pakai satu tangan, keyboardnya full size, feel ngetiknya tentulah sangat nyaman, serta estetika pilihan font yang menurutku juga sangat cantik ya. Ini juga full RGB, dan ini tuh RGB-nya di tiap key. Nanti cara customnya kita bahas di fitur. Ukuran touchpad-nya juga besar, responsif pastinya. Dan di belakang sini guys, mungkin kalian sudah melihat ya, ini tuh namanya light bar. Dan dia ini juga full RGB 3 zona. Cara gantinya nanti bahas di fitur. Dan bagian ventilasinya somehow ini juga bisa kalian ganti loh. Dia bisa dilepas karena pakai magnet. Wah, tada! Untuk dimensinya, panjang ada di 35,3, lebar di 28,2 dan tebalnya di 2,6 cm. Untuk beratnya ada di 2,57 kg. Lanjut bahas display, ukurannya tuh 16 inci, IPS panel, resolusi WQXGA 2K. Rasionya ini agak berbeda karena 16:10 ya. Pribadi aku suka karena ini sangat modern dan bezelnya itu tipis. Refresh rate-nya juga tinggi, 240 Hz. Color gamut-nya sudah 100% DCI-P3 bestie, dan 500 nits. Ini terang banget waktu aku pakai laptop ini di toko bukan di studio. Dan sudah ada G-Sync di dalamnya. Untuk portnya seperti footage berikut. Ada di sisi kiri, kanan, dan belakang. Kita bahas belakangnya dulu. Ada DC in, HDMI, dan ada Thunderbolt 4. Nggak cuma satu, tapi 2. Lalu di kiri ada port RJ45, USB 3.2, micro SD card reader, audio combo jack 3,5 mm. Dan di kanan ada 2 USB 3.2. Untuk bongkarannya, RAM-nya itu bawaan 16GB DDR5, sudah dual channel dan terisi semua, jadi kalian bisa upgrade hingga 64GB. Dengan 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4, ada slot kosong M.2 SSD, jadi masih upgradable. Untuk kecepatan read dan write-nya ada di 6500-an dan 4800-an. Untuk baterainya, dia ini punya kapasitas 5850 mAh ya. Dan ini dia penampakan adapternya. Sebesar dan seberat itu karena ukurannya juga jumbo nih. Powernya ada di 330 watt. Lanjut ke pengetesan PC Max 10, tidak boleh lewat. Modern Office, backlit Wi-Fi off, kecerahan layar 50%, mode balance 2 jam 15 menit. Lanjut kita lihat fiturnya, contoh kayak di Wi-Fi-nya ya, udah Wi-Fi killer 6E guys. Ini udah paling cepet, bagus. Bluetooth-nya juga yang paling baru 5.3. Dan yang paling utama tidak boleh terlewat ada Predator Sense dan shortcut-nya ada di numpad. Di sini ada banyak setting yang bisa kalian custom, mulai dari monitoring system, control fan, skenario profile, dan lampu RGB keyboard dan light bar yang tadi aku udah ngomong di depan, bisa kalian rubah seperti ini. Dan juga ada Acer True Harmony, dia ini sejenis Dolby ya, jadi bisa enhance suara di laptop ini sesuai dengan skenario yang lagi kita pakai.
Dan yang terakhir di sini juga ada tombol untuk mengganti performance laptop kamu. Dan berikut ini adalah penampakan webcamnya guys. 1080p, dia ini Full HD 30 fps. Bagus banget ya untuk kelas laptop gaming. Dan di sini juga ada fitur-fitur contoh kayak automatic framing, kayak filter TikTok ya guys. Terus juga ada background effect, jadi bisa ngasih blur. Dan ada imaging edge webcam, dan ini tuh adalah salah satu fitur pendukung biar kamu bisa pakai Sony kamera kamu jadi webcam laptop ini. Oke, mantap. Prosesornya detailnya ada di sini ya guys. i9 13900HX, 24 core 32 thread, 8 P-core dan 16 E-core. Base powernya tuh 55 watt. Dan sedikit informasi aja, generasi yang i9 12900HX ya, sebelum ini itu dulu 16 core 24 thread. Jadi peningkatannya ini cukup signifikan. Nah, single core itu bisa naik hingga 9% dan multi core-nya itu bisa naik hingga 29%. Tanpa berbasa-basi, kita lihat yang R15 single core 241, multi core 3798, R20 single core 658 dan multi core-nya di 9088. Untuk R20 10 kali rata-ratanya di 7685, yang suhu maksimumnya ada di 62 derajat Celcius dan rata-ratanya di 46 derajat Celcius. Lanjut, R23 single core 1686 dan multi core-nya 20578. Dan yang terakhir, Blender CPU 2 menit 14 detik. Graphic card-nya sekarang RTX 4070, VRAM-nya tuh 8GB GDDR6. Graphic power maksimum ada di 140 watt ya besti, jadi ini udah full power. Kita lihat yang pertama, tes gaming sintetis. Firestrike dapat di 25.159. Dan berikut ini adalah tabel Firestrike kami dengan laptop lain yang Kalosa udah pernah uji sebelumnya. Dimana secara poin Helios 16 ini masih masuk jajaran 10 besar di list kami. Lanjut ke Time Spy 11.314. Lalu kita lihat renderingnya, Blender GPU hanya 18 detik. Lanjut, rendering Premiere single layer 1 menit cut-to-cut tanpa efek 4K ada di 56 detik saja. Dan nggak lupa ada stress test ya, dan di sini tuh nggak lolos 95,3%, tapi tinggi kok ya. Tapi apakah ini akan mempengaruhi performa gamingnya? Nah, mari kita lihat di tes gaming real. Yang pertama guys, disclaimer dulu, semua pengetesan modenya tuh performance, baterai kecolok, rata kanan, dan 2K resolution. Full power rata kanan, oke? Yang pertama kita lihat game andalan kita, CSGO 188 sampai 220 fps. Lanjut Dota 2 215 fps waktu lagi jalan ataupun kamu lagi idle, dan waktu kamu lagi war itu 177 fps. Lanjut game AAA, ada 7 game ya guys, jadi bersabarlah. Game yang pertama Far Cry 6 benchmark test, average-nya tuh 61 fps dengan DXR on. DXR off, average naik ke 75 fps. Game yang kedua ada Cyberpunk 2077. Benchmark test rata kanan ini dapat di 45 fps dengan DLSS off. Dengan setting yang sama, cuman kali ini DLSS-nya itu ultra performance, dapat di atas 100 fps ya besti, 122 fps. Lanjut game yang ketiga ada Forza Horizon 5. Benchmark test dapat di 74 fps, ini ray tracing off. Dengan skenario yang sama, ray tracing high 79 fps. Dan ini aku cobain skenario main beneran, 2K rata kanan banget, ray tracing juga rata kanan banget, dapat di 75 sampai 96 fps. Lanjut game AAA yang keempat ada Rise of the Tomb Raider. Benchmark mode very high rata kanan di LSS mati 93 fps. Lanjut very high rata kanan di LSS-nya menyala, ultra performance naik langsung 111 fps.
Lanjut game AAA yang kelima, ada F1 2022. Ini benchmark mode rata kanan di LSS Quality, 79 fps untuk average-nya. Lanjut game AAA yang keenam, ada RDR2 ya, benchmark test 2K, ultra texture quality-nya tuh native dan advanced grafiknya itu aku matikan, oke? Rata-rata 103 fps, maksimum fps-nya 142. Dengan setting yang sama, namun advanced grafiknya itu nyala dan native aja, dapat di 101 fps average-nya, luar biasa. Dan game AAA yang terakhir, Dirt 5 ya, entah setting auto atau ultra high rata kanan, bisa di 100-an lebih dan di atas 60-an fps. Kesimpulan, sebenarnya bingung ya mau komen apa, karena intinya sejauh pemakaian ini laptop sangatlah luar biasa. Performance nggak usah ragu, pendinginannya itu mantap betul, build quality, desain semuanya berasa sangat premium. Contoh di keyboardnya itu RGB-nya per key bukan per zona. Kalau di game sangat enjoy juga waktu aku nyobain di laptop ini, visual yang ditampilkan juga sangatlah memuaskan. Aku kan bener-bener cobain rata kanan banget juga ya untuk game, dan semua itu bisa di atas 60 fps. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja, kalau kalian emang mau ngejar fps ya tinggal diturunkan aja resolusinya gitu ya. Dan mengingat harganya yang cukup tinggi ya, aku ini sangat merekomendasikan teman-teman profesional yang memang sumber penghasilannya itu dari laptop cuy. Tanpa laptop kamu tidak bisa makan dan menafkahi keluargamu. Contohnya kayak profesional editing, animator, arsitek, tata kota, yang intinya kamu itu perlu dukungan hardware terbaik di pekerjaan kalian. Dan rata-rata poin yang bisa kami berikan itu segini. Alhasil rata-ratanya di 8,4. Sekian video review kita hari ini guys, dan kalau kalian ada pertanyaan terkait langsung tulis aja di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like, share, subscribe YouTube channel kami biar kami lebih semangat bikin konten untuk kalian. Dan seperti yang kalian lihat, ada toko kami Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Kota Malang. Ayo mampir, dan ada online store dan sosial media jangan lupa di follow juga. Oke? See you on the next video. Bye bye.